Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi di sana, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham, maupun yang takut akan Allah. Kabar keselamatan sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Gelisah, takut, dan cemas biasanya terjadi dalam kehidupan manusia karena menghadapi sesuatu yang belum jelas. Apa yang belum jelas dalam kehidupan yang akan datang bagi manusia diungkapkan oleh Yesus secara gamblang. Hal inilah yang seharusnya menjadi pegangan kita sebagai murid dan pengikut Kristus dalam beriman kepadanya, sehingga tidak lagi menimbulkan keraguan.
kecemasan, dan kegelisahan. Beranikah kita percaya kepada Dia, jalan kebenaran dan kehidupan? Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, dalam perjamuan ini Engkau telah memenuhi kerinduan kami akan Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga rezeki surgawi yang telah kami sambut menyertai kami setiap hari dalam pesiarahan menuju rumah-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sikap gereja terhadap jejaring sosial. Jejaring sosial dewasa ini kita kenal dengan istilah media sosial. Kita bisa kenal dan berkenalan dengan siapa saja guna menjalin persahabatan dengan mereka. Namun kita juga perlu makin waspada akan berbagai godaan dari media sosial. Salah satunya adalah pornografi. Orang rela menjual tubuh mereka untuk dipertontonkan demi memperoleh sejumlah uang atau ketenaran. Maka, Paus Benediktus ke-16 mengingatkan kita bahwa dalam menggunakan media, diperlukan kebijaksanaan dan kesadaran akan tujuan yang bukan untuk sekedar hiburan. Paus Benediktus ke-16 dalam pesan pada Hari Komunikasi Sedunia ke-43, 2011.